Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurlailia Rahmadani dengan NIM 231101040035 dari kelas T1 PGFI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan ruang kelas. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen kelas karena berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan fisik yang tertata dengan baik tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, interaksi sosial, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Secara konseptual, pengaturan ruang kelas adalah proses sistematis dalam mengelola dan menata seluruh komponen fisik kelas, meliputi meja, kursi, papan tulis, media pembelajaran, pencahayaan, ventilasi, hingga dekorasi kelas, agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya yaitu cara pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk merupakan bagian integral dalam pengaturan ruang kelas yang memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika pembelajaran. Penempatan siswa di dalam kelas dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, interaksi sosial, serta efektivitas proses belajar mengajar. Pengaturan tempat duduk tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta metode yang digunakan oleh guru. Penempatan yang tepat dapat membantu siswa lebih fokus, aktif, dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa prinsip dalam pengaturan tempat duduk antara lain yang pertama yaitu disesuaikan dengan metode pembelajaran, seperti metode ceramah, lebih cocok dengan susunan berbaris, sedangkan metode diskusi lebih efektif menggunakan susunan berkelompok. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan individu siswa. Siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran sebaiknya ditempatkan di bagian depan. Siswa yang aktif atau sering mengganggu dapat ditempatkan dekat guru. Yang ketiga, mendorong interaksi sosial positif. Pengaruh tempat duduk dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa. Yang keempat, memudahkan pengawasan guru. Guru harus dapat memantau seluruh siswa dengan mudah. Yang terakhir, menghindari diskriminasi. Semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam penempatan tempat duduk. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media dan display kelas. Pemanfaatan media pembelajaran dalam kelas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penciptaan lingkungan belajar yang menarik dan edukatif. Media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh guru, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan media yang dapat mampu merangsang perhatian, minat, dan motivasi belajar siswa secara signifikan. Dalam praktiknya, media dapat berupa alat visual, audio, maupun audiovisual yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Materi yang terakhir yaitu pengaturan ruang kelas yang ramah anak dan mendukung pembelajaran inklusif. Kelas ramah anak merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses pendidikan. Dalam kelas ini, peserta didik ditempatkan sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Suasana kelas yang demikian memungkinkan anak untuk lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran, serta berani mengekspresikan pendapatnya tanpa rasa takut. Selain itu, kelas ramah anak juga menekankan pentingnya terciptanya hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memahami kebutuhan dan karakter setiap siswa. Proses pembelajaran dirancang secara menyenangkan, interaktif,
serta menghargai perbedaan, sehingga setiap siswa merasa dilibatkan dan dihargai dalam kegiatan belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.